kena mental sih nggak terlalu lah. Udah Oke. pernah juga ini apa namanya loss di satu saham itu ya 400-an sekian, 440 juta kayak itu. Oh, sebelumnya ya. Iya, Tapi intinya kan kan tadi 500 itu kan sebelumnya ada profit juga, sudah ada profit. iya, Jadi ya kalau dihitung-hitung overall masih nggak terlalu sakit banget lah ya. iya. Intinya kan kalau misalnya modal kita semakin besar, potensi ruginya juga semakin besar dan potensi cuannya juga semakin besar seperti itulah. Betul banget. Tapi dulu bahaya ya kalau kita kena ARB 7% tuh kayak tadi Mas Teguh tuh. Kadang kita mau keluar apalagi di saham-saham gorengan yang likuiditasnya rendah ya. Ketika kita mau keluar ternyata market tidak merespon, akhirnya bidnya nggak ada, nggak bisa keluar, kita berhari-hari kekunci kayak gitu ya. Tapi kalau untuk Mas Teguh sendiri nih, cuan terbesarnya apakah lewat blue chip, lewat second liner, atau memang di saham gorengan yang volatilitasnya tinggi itu? Yang tadi kan lo Kalau sudah nih, ini kita yang cuan lagi. kalau apa namanya hmm, paling enak itu nyari uang itu pas tahun 2021. Dulu tuh saya Oke. sukanya arah hunter. Semisal Oke. semisal apa namanya dulu seperti Bank BBHI, semisal dia auto di atas, biasanya tuh saya berani beli 1 sampai 2 M kayak itu. Besoknya tuh cepat banget ini naik Arah lagi. 10 sampai 15% ya. Oke. Itu HK-nya di arah Mas Teguh ya? Iya, ya mungkin bantu Wah. arahin kayak gitu. Iya, bantu ganjel beat ya. Iya, Ini keren banget loh ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah minder, bahwa saya selalu bilang ke teman-teman, sahabat follower ya. Kita jangan pernah minder dengan modal kita yang hari ini baru 1-2 juta. Aduh, Mas Teguh bisa cuan miliaran, bisa cuan ratusan juta. Kita cuma cuan 10.000, 20.000, sekali kena loss 100.000. Jangan berkecil hati ya, karena itu memang proses ya Mas Teguh ya. iya, Karena iya, Mas Teguh benar, benar sendiri sekali. sebelum profitnya ratusan juga dari dulu juga tetap cuannya 10.000, 50.000, nunggunya lama lagi. Iya, benar. Oke, ini menarik banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar banyak tentang kita punya topik pada pagi hari sore hari ini tuh benar-benar menarik. Sebelum kita masuk ke topik kita, bagaimana trading tetap profit di kala market yang katanya semakin sulit, saya mau minta izin nih sama Mas Teguh, view dulu dong, view market sekarang untuk yang second half ya. Kita sudah masuk di pertengahan tahun 2023. Kira-kira gimana nih view makro sendiri, makroekonomi secara global dan juga IHSG menurut sudut pandang dan kacamata seorang Mas Teguh nih? Kalau view makro secara global, saya lihat kalau di luar negeri sana seperti inflasi Amerika hmm, per Mei kemarin udah turun ke 4%. Kalau perkiraan saya sih, Ya. kalau semisal Juni Juli nanti inflasinya turun, ada kemungkinan The Fed itu bisa menurunkan suku bunga atau mungkin menahan suku bunga kayak gitu. Jadinya kalau misalnya nanti suku bunganya diturunin, kemungkinan besar BI rate juga bakal diturunin. Dan Oke. kalau kalau saham-saham yang berpotensi mungkin ya sektor biasanya itu ya sektor perbankan itu. Tapi kalau kita lihat di sektor perbankan mungkin range naiknya udah terbatas kayak gitu. Tapi kalau buat trading jangka pendek atau mungkin swing jangka pendek mungkin bisa dibeli kayak gitu. Terus Oke. mungkin sektor lain mungkin bisa sektor properti, tapi saya lihat BI rate apa namanya rendah atau tinggi kayak gitu ya sama aja kayak itu, nggak terlalu berpengaruh ke ini fundamentalnya. Oke. Ada lagi Mas Teguh dari sektornya selain big banks mungkin ya, big banks atau properti atau mungkin digital banks nih sekarang yang mulai uget-uget gara-gara Arto kemarin, kemudian BBHI disusul dengan BNBA, mungkin ada view tertentu dari Mas Teguh tadi karena sudah disinggung kebetulan banks nih. Kalau kalau bank digital mungkin ya kalau saya lihat sih karena turunnya udah
dalam banget kayak gitu ya, yang mungkin saya lihat ini udah technical rebound kayak itu. Kalaupun naik ya terbatas. Ya mungkin Jadi, hmm, mungkin ini apa namanya? Kalaupun trading ya boleh buat entry kayak itu. Soalnya udah di intinya sahamnya nggak bottom terlalu ya. tinggi kayak itu. Iya, di bottom. Oke, jadi memang secara sentimen belum terlalu kuat, hanya sentimen secara technical rebound ya, secara teknikal Iya, aja kita bisa manfaati untuk bottom fishing lah, untuk saham-saham yang belum naik ya. Kemarin ada BNBA, ada BBHI, tadi juga sudah BBH. disinggung Arko juga ya. Kita lanjut lagi nih, ada yang nanya nih kebetulan nih Mas Teguh. Kita masuk ke bentar. Oke, kita masuk ke topik kita pada sore hari ini yang bener-bener kita mau belajar ya bareng sama Mas Teguh. Ini adalah strategi trading apa sih yang dipakai sama Mas Teguh ini ketika market katanya sudah semakin sulit, kemudian berlakunya ARB 15%, nanti mau ARB simetris pula. Apakah Mas Teguh ini waktu trading gila-gilaan dulu pernah pakai margin juga nih? Gimana nih sudut pandang Mas Teguh nih untuk strategi dan margin nih? Ada yang nanyain margin, Mas Teguh pakai margin ya gitu? Kalau saya sendiri hmm, dapat margin dari sekuritas tapi nggak pernah saya gunain kayak gitu. Jadinya Oke, kalaupun dapat margin, marginnya itu buat nahan bid aja. oke. Jadi nggak benar-benar dipakai untuk beli ya? Enggak. Kalau strateginya sendiri nih untuk market kita sekarang gimana nih Mas Teguh, yang katanya ya makin sulit, ARB juga berlaku, saham-saham IPO pada berantakan ya, aneh-aneh sekarang, yang IPO langsung gocap ada, yang IPO naik abis itu hancur kayak sage banyak ya. Ini gimana nih market kita tradingnya, mungkin dari Mas Teguh nih? Kalau buat trading mungkin teman-teman saya saranin semisal ini kan udah ARB 15%, nanti Nah, simetris. Kalau saran saya itu buat saham-saham yang baru IPO itu kalau misalnya jumlah lot yang dilepas terlalu banyak, misal di atas 1 M kayak itu, ada baiknya dihindari kayak itu. Mungkin ya pas awal listing transaksinya rame, teman-teman manfaatin buat trading di situ aja. Kalau misalnya udah mulai tren turun, saya saranin dijauhin aja kayak gitu. Mending beli saham yang lain yang lebih aman. Soalnya kalau seingat saya itu kalau misalnya nanti ya mungkin dulu kalau ARB-nya simetris, ya mungkin kalau sahamnya digoreng, teman-teman bisa lihat itu sama nih pas sahamnya digoreng karena bermasalah, reponya nggak sanggup bayar, mungkin hitungan beberapa hari itu langsung 50, mungkin kalau sekarang itu kalau jumlah lotnya terlalu banyak mungkin bisa model-model saham sage bisa cepat ke iya tuh. 50. Iya, sage, doh, ya mungkin hmm, ke depan bakal banyak lagi saham-saham yang bakal ke 50 kayak gitu, khususnya saham yang baru IPO. Kalau saran saya sih manfaatin momentum trading pas lagi rame aja. Terus kalau buat saya bahas swing dulu lah. Kalau Oh, kalau saya itu sukanya yang ini fundamentalnya bagus atau saham tertentu. Contohnya BRPT, pas kemarin turun ke support, mendekati support lah. Intinya supportnya itu kan 690. Terus ya mungkin mendekati 730 kemarin saya di grup di channel premium saya itu udah saya rekomendasikan dulu kayak itu. Ya, ya mungkin cara kita memperoleh
trading di market yang sulit ya mungkin teman-teman bisa ngamatin beberapa saham aja kayak gitu, nggak harus beli banyak saham. Terus ya mungkin kalau fundamentalnya bagus, contohnya kayak saham Bank BTN, harga sekarang itu misalnya 1.280, kalau kita lihat itu kalau dia turun kemungkinan besar suatu saat bakal naik lagi kayak gitu. Ya mungkin kalau target realistisnya kalau misalnya teman-teman mau swing atau mau long term ya bisa beli Bank BTN kayak gitu, nggak perlu apa namanya spekulasi sana atau sini kayak gitu. Terus kalau buat scalping biasanya itu saya itu lebih suka ini apa namanya, misal nih ada news satu perusahaan, biasanya itu saya langsung beli sahamnya kayak itu. Contohnya bulan kemarin itu Okas itu ini apa namanya, ngeluarin news bakal private placement di harga 320 kayak gitu. Pas besok newsnya itu kan keluar hari Minggu atau Sabtu kalau nggak salah. Seninnya langsung nih saya trading di Okas itu. Terus langsung arat ya. Iya. Terus kalau hari Kamis sama Jumat saya juga trading di saham INPS karena ada technical rebound dan transaksinya kecil, saya berani gerakin kayak itu buat naikin saham INPS. Udah turun dalam banget ya dari 1.200 nih, sekarang tinggal 100 perak kemarin. 100 sekarang arahnya 2 kali sudah. Mantap banget nih. Oke, jadi buat pesan-pesan dari Mas Teguh ini ya, buat teman-teman apalagi pemula yang suka kegocek gitu ya, dikocek di saham-saham gorengan, mungkin ya kalau nggak cocok cukup swing aja ya. Tadi sudah dikasih tahu juga swing kayak seperti contohnya BRPT dan BTN, itu pun swingnya harus benar ya. Swingnya ketika dia sudah reversal daripada support baru kita beli, karena kita menerka support kan kita nggak tahu ya. Jadi ketika dia sudah reversal, tadi pun reversalnya di 730 baru Mas Teguh itu spek buy untuk di Barito Pacific atau BRPT itu contoh aja ya, disclaimer on ya di teman-teman ya. Ini yang sudah terjadi punya. Jadi disclaimer on untuk kita belajar bareng-bareng. Yang belum jalan terlalu jauh mungkin tadi ada Bank BTN juga ya, dari saham andalannya Mas Teguh nih. Kalau untuk swing ya. Jadi pribadinya Mas Teguh sendiri, kalau tadi ada swing seperti Barito, kemudian kalau scalpingannya di INPS kayak gitu. Apakah portonya dipisah pastinya sama-sama jalan swing dan scalpingnya atau gimana tuh strateginya Mas Teguh? Strategi saya itu ya, saya itu kan punya beberapa akun sekuritas. Ya mungkin sekuritas ini buat trading, sekuritas ini buat swing kayak gitu. Itu harus dipisah ya? Ya. Untuk porsi money manajemennya sendiri gimana nih? Pasti banyak ya teman-teman yang bingung ya. Kadang ada yang taruh porsi scalpingnya terlalu banyak, akhirnya nyangkut di saham gorengan, beli saham swingnya cuman bisa kebeli 1 juta. Begitu loss scalpingnya 10 jutaan. Nah itu gimana nih kalau untuk money management sendiri untuk portofolio? Kalau saya sendiri kan sebenarnya tipe orang yang suka trading kayak itu. Jadinya buat swing itu porsi modalnya itu 20-30% aja. 20-30%an di porto? Swing. Di swing, sisanya baru di scalping ya. Berarti lebih banyak porto untuk yang day trading dan scalpingan ya? Ya, dibilang scalping enggak juga itu. Kalau saya itu sebenarnya sekali itu mau juga sih ngerakin suatu saham kayak gitu. Oke, jadi lebih ke day trading juga lah ya, 1-2 hari lah. Iya. Itu pun dengan syarat ya likuiditasnya nggak terlalu besar ya, memang di third liner,
Kemudian memang secara teknikal juga sahamnya sudah bottoming Disupport. kayak Okas waktu Ya. itu juga ya. Okas Ya. waktu itu saya ingat banget Mas Teguh itu masuknya di arah di seratusan gitu ya, di harga 100 waktu dia turun dari 200 karena turun dalam banget tuh baru spek buy dari bawah ya. Iya.